Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Tak terima gagal lolos, India desak AFC hukum Timnas Indonesia U17 dan Australia. Timnas U17 banjir tudingan, Thailand pasang badan. Fakta keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Makin gacor, Ragnar kirim ancaman ke rival Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak terima gagal lolos, India desak AFC hukum Timnas Indonesia U17 dan Australia. Garuda Muda baru saja memastikan diri lolos ke Piala Asia U17 setelah menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Abdullah Al Khalifa, Al Sabah, Kuwait. Tepatnya pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Di sisi lain, kelolosan ini tidak disambut sepenuhnya dengan sukacita dan rasa bangga. Pasalnya, keanehan sedikit terjadi pada pertandingan itu. Tepatnya saat pertandingan memasuki menit ke-60, baik Indonesia maupun Australia dinilai tidak memiliki gairah menekan dan mencetak gol. Hingga laga berkesudahan 0-0. Hasil ini pun membuat Timnas India gagal lolos ke panggung utama lantaran hanya duduk di peringkat kelima run-up terbaik dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 4 poin. Hal ini pun membuat masyarakat India ngamuk melihat Timnas Indonesia U17 dan Australia U17 ogah main menekan di 30 menit akhir pertandingan. Timnas India U17 seharusnya bisa menentukan nasib mereka sendiri daripada bergantung pada hasil lain. Tetapi lihat saja bagaimana Australia dan Indonesia bermain. Ini memalukan. Ungkap salah satu masyarakat India di media sosial X. Dalam cuitannya itu banyak masyarakat India lain yang juga sepaham. Mereka semua kesal sebab gara-gara hasil 0-0 itu, Timnas Indonesia U17 yang finish kedua di grup G, lolos ke Piala Asia U17 via runner-up terbaik. Nova Arianto selaku pelatih pun menyadari betul masih banyak yang perlu dibenahi dari skuadnya, dari segi mental, taktik, dan aspek yang lain. Namun menurutnya kelolosan ini tetap patut disyukuri. Ini yang kita tunggu karena kita melihat tim senior kita sudah bisa lolos ke Piala Asia, kita U17 juga lolos ke Piala Asia. Ini jadi motivasi kami dan bersyukur bisa memenuhi target lolos ke Piala Asia. Banyak yang harus kita perbaiki tapi kita harus bangga ya, kita bisa lolos. Tambahnya. Timnas U17 banjir tudingan, Thailand pasang badan. Usai melihat laga pamungkas grup G yang mempertemukan Timnas Indonesia dan Australia tanpa gairah di hampir separuh babak kedua, banyak warganet di media sosial khususnya dari negara-negara Asia lainnya yang menuding jika laga tersebut syarat akan pengaturan skor alias main sabun. Tentu tudingan itu tak bisa sepenuhnya dibenarkan. Dari Coach Nova sendiri secara terbuka menyayangkan dan kurang suka dengan jalannya pertandingan. Sementara dari kacamata Arya Sinulinga, laga tak bergairah itu terjadi lantaran Australia yang takut memberikan perlawanan pada Indonesia. The Young Sakras dianggap takut menghadapi serangan balik Garuda Muda yang memang sejauh ini hampir semuanya menghasilkan gol. Apalagi sejak awal strategi dari Nova Arianto memang defend to counter. Sementara terkait tudingan main sabun ini, supporter Thailand tidak merasa setuju apabila Timnas Indonesia U17 mendapatkan tudingan itu. Pengaturan skor adalah ketika kedua tim sepakat sebelum pertandingan untuk mengatur skor. Namun pertandingan ini tidak, saya rasa kedua tim tidak melakukannya. Katanya. Menurutnya ini merupakan murni dari keuntungan sistem kualifikasi yang diterapkan oleh AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia karena tidak memainkan laga penentuan secara serentak.
Pasalnya situasi semacam ini mengingatkan kepada pertandingan antara Vietnam versus Thailand di Piala AFF U19 2022 lalu yang berakhir imbang 1-1. Serupa dengan laga semalam, Thailand dan Vietnam U19 juga hanya bermain operan pendek di lini pertahanan sendiri hingga waktu berakhir. Fakta keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17. Pertama, selalu clean sheet. Meski lolos sebagai runner-up, timnas Indonesia U17 punya catatan pertahanan terbaik. Dari 3 pertandingan kualifikasi, gawang mereka tidak kebobolan. 3 kali clean sheet jadi bukti kukuhnya pertahanan tim. Sosok di bawah mister gawang Dava Al-Ghasemi banyak menuai pujian, karena dia selalu menjadi pilihan utama. Hanya saat melawan Kepulauan Mariana Utara, dia tidak terlalu bekerja keras di lapangan. Namun saat melawan Kuwait dan Australia, dia harus jatuh bangun mempertahankan gawangnya. Selain kerja sang kiper, para pemain belakang juga layak untuk dipuji. Dikomandoi oleh Putu Panji dan Matthew Baker, mereka selalu bermain disiplin. Saat melawan Australia, beberapa kali pertahanan ini ditembus, tapi mereka melakukan cover kembali agar lawan tidak leluasa menyelesaikan peluang yang didapat. Main cerdik. Saat melawan Australia, timnas Indonesia U17 memilih tampil bertahan. Mereka melakukan serangan balik cepat ketika mendapatkan bola. Pada babak kedua juga hampir sama. Bedanya Zahabi Goli dan kawan-kawan tidak terlalu agresif melakukan pressing kepada Australia yang menguasai permainan. Taktik cerdik untuk mengamankan hasil imbang karena 1 poin tambahan pun sudah cukup membawa mereka untuk ke Piala Asia U17. Tentu akan ada ragam reaksi dari netizen terkait strategi bertahan ini. Namun hal itu tidak melanggar aturan. Lantaran Australia hanya memainkan ball position di area tengah dan mereka tidak berani banyak menyerang lantaran khawatir terkena serangan balik Indonesia. Ketiga, pertama kali main tanpa gol lawan Australia. Dari data yang dihimpun oleh bola.com, di kelompok usia U17, Indonesia dan Australia sudah 6 kali bertemu. Ini termasuk laga yang berlangsung di Kuwait semalam. Dari head to head, Australia memang masih unggul. Mereka menang 5 kali, sekali imbang dan 1 kali kalah. Pertandingan terakhir di Kuwait ini menjadi kali pertama yang berakhir tanpa gol, di mana sebelumnya selalu dihiasi dengan banyak gol seperti di Piala AFF U17 2008 silam. Makin gacor, Ragnar kirim ancaman ke rival Asia. Striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangun semakin memperlihatkan tren yang menawan menjelang laga melawan timnas Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terbaru, Ragnar Oratmangun sukses mengukir catatan ciamik saat mendapatkan kesempatan bermain bersama LCV Dender pada lanjutan Jupiler Pro League atau kasta tertinggi Liga Belgia 2024-2025. Meski bermain sebagai pengganti, Ragnar sukses menyumbang 1 gol dalam duel yang berlangsung di Dender Football Complex pada Minggu 27 Oktober. Namun memang 1 golnya itu gagal membawa tuan rumah menang. Ragnar sendiri memang hanya bermain dalam durasi yang relatif singkat pada pertandingan ini. Namun meski begitu, Ragnar justru menjadi pemain LCV Dender yang mengukir rating tertinggi pada laga tersebut. Berdasarkan situs SofaScore, pemain timnas Indonesia itu mendapatkan rating sebesar 7,4. Saat bermain selama 20 menit, Ragnar tercatat melepaskan 2 tembakan tepat sasaran, yang salah satunya menghasilkan gol. Selama durasi itu pula, pemain berusia 26 tahun ini mengukir 11 kali sentuhan. Akurasi operan lelaki yang akrab disapa Wahaci ini pun juga termasuk mentereng. Dari 8 percobaan semuanya bisa menemui sasaran. Itu artinya, akurasi operan Ragnar terhitung sempurna karena mencapai 100%. Penampilan ciamik ini pun bisa menjadi kesempatan bagi Oratmangun untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatih LCV Dender. Sebab dari 3 laga musim ini, dia belum pernah diturunkan sejak menit awal sebagai starter. Jika bisa mendapatkan kesempatan itu, maka Ragnar berpeluang besar untuk mencapai performa terbaiknya, terutama menjelang tugas bersama Merah Putih pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jika bisa mendapatkan performanya yang paling optimal, maka Wak Haji tentu akan menjadi ancaman besar bagi timnas Jepang, yakni saat berduel pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.